Selamat siang Miss dan Mister. Selamat siang juga teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keja, absen 17 dari kelas 9C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perjanjian atau peristiwa Royan-Royan. Selamat menonton. Perjanjian Royan-Royan adalah sebuah perjanjian antara bangsa Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949. Royan-Royan diambil dari nama ketua delegasi dari masing-masing negara. Indonesia diketuai oleh Mr. Moh Royan yang mempunyai anggota yaitu Ali Sastro Amijoyo, Dr. Laimena IR Juanda, Profesor Supomo Latuharhari. Sedangkan Belanda diwakili oleh Herman van Royen dengan anggota Bloem Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. Kots Van Hoogstraten, dan Dr. Gleben. Perjanjian Royan-Royan merupakan salah satu rangkaian perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Sama halnya dengan dua perjanjian sebelumnya, tujuan perjanjian Royan-Royan adalah untuk menyelesaikan konflik Belanda dengan Indonesia. Perjanjian Royan-Royan berjalan sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta yang sedang berada dalam pengasingan di Bangka. Selain Bung Hatta, perjanjian ini memerlukan kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk mempertegas sikap Sri Sultan terhadap pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Perjanjian Royan-Royan diawali dari serangan Belanda kepada Indonesia setelah kemerdekaan dari yang disebut agresi militer Belanda 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan bahas tentang isi perjanjian Royan-Royan. Adalah isi pernyataan perwakilan dari Indonesia, yaitu memerintahkan kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Lalu, isi pernyataan perwakilan dari Belanda yaitu mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, menjamin menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Selanjutnya, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMI segera diadakan setelah pemerintahan Republik kembali ke Yogyakarta. Setelah banyaknya hambatan dan pertemuan, singkat cerita, kedua belah pihak menyetujui pernyataan dari masing-masing, yaitu Indonesia dengan Belanda. Perjanjian tersebut lalu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 oleh Mr. Moh Royan dari Indonesia dan Dr. Van Royen dari Belanda di Hotel Des Indes Jakarta. Maka dari itu, perjanjian ini disebut perjanjian Royan-Royan. Perundingan berakhir dengan hasil yang pemerintahan RI termasuk para pemimpin yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang kedua, pihak sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bundar atau yang disebut KMB di Den Haag. Akhirnya, perjanjian dan peristiwa Royan-Royan pun berakhir. Itu saja presentasi peristiwa perjanjian Royan-Royan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.